Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kompeten untuk kalian para pejuang Ukom. Oke, kembali lagi bersama saya Nurse Tuti, salah satu mentor Ukom di lembaga medik khususnya dalam bidang keperawatan maternitas. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang perhitungan taksiran partus. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa topik tentang perhitungan taksiran partus ini pasti akan muncul pada setiap periode ujian kompetensi. Jadi, teman-teman harus betul-betul paham dan menguasai tentang materi ini ya. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh dan pembahasan soal-soal hukum, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube ini. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh dan pembahasan soal, di sini saya ingin sekedar flashback sedikit terkait dengan konsep dari taksiran partus itu sendiri, supaya nanti teman-teman akan lebih mudah untuk mengerjakan soal yang nantinya saya berikan. Nah, di sini topiknya tentang taksiran partus. Jadi taksiran partus itu adalah waktu perkiraan persalinan. Nah, namanya perkiraan sebenarnya kalau kita kembali ke yang realnya itu bisa saja sebelum atau setelah dari apa yang sudah kita taksir sebelumnya. Nah, untuk menentukan taksiran partusnya, di sini secara konsep ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menentukan HPHT, kemudian menentukan usia kehamilan, menghitung TFU-nya, dan menggunakan pemeriksaan USG. Namun untuk di soal UKOM nanti, biasanya data yang ditampilkan adalah HPHT-nya. Jadi kita akan melakukan perhitungan taksiran partus dengan menggunakan HPHT sebagaimana data yang disediakan. Oke, ketika kita kembali ke bagaimana cara menghitung taksiran partus tersebut, ya di sini ada rumus yang kita gunakan yaitu rumus Nigel. Rumus Nigel ini ada 2. Jadi jika HPHT-nya itu Januari sampai Maret, berarti rumus yang kita gunakan adalah tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9, dan tahunnya ditambah 0 atau tetap. Itu sebagai rumus yang pertama. Sedangkan jika HPHT-nya berada pada bulan April sampai Desember, itu rumusnya berarti tanggalnya ditambah 7, bulan dikurang 3, dan tahunnya ditambah 1. Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Jadi, salah satu tips dan trik untuk menjawab soal UKOM adalah teman-teman harus membaca terlebih dahulu pertanyaan soal. Kenapa? Karena dengan seperti itu teman-teman akan tahu sebenarnya yang diminta oleh soal itu apa. Jadi, teman-teman langsung saja mencari data yang terkait dengan pertanyaan tersebut. Oke, kita coba lihat. Di sini pertanyaannya adalah, berapakah tanggal taksiran partus klien pada kasus di atas? Nah, tadi kan kita sudah sempat bahas. Untuk menghitung taksiran partus, data yang kita perlukan hanya HPHT-nya saja. Sehingga teman-teman langsung saja melihat HPHT-nya berapa dan tidak usah membuang-buang waktu untuk terlalu membaca secara detail data-data yang ada, narasi-narasi yang ada, karena itu kan tidak terlalu berpengaruh untuk menjawab soal yang akan kita jawab. Jadi teman-teman langsung saja lihat HPHT-nya berapa, kemudian lihat di HPHT-nya itu bulan berapa, supaya kita bisa menentukan apakah kita akan menggunakan rumus pertama atau rumus yang kedua. Oke, di sini berapakah tanggal taksiran partus klien pada kasus di atas? Optionnya ada A 29 Desember 2020, option B 19 Desember 2020, option C 9 November 2020, option D 19 November 2020, dan option E 10 November 2020. Oke, jadi kita sudah sepakat bahwa data yang kita perlukan adalah HPHT, yaitu 12 Februari 2020. Nah, di sini kunci jawabannya adalah D, yaitu 19 November 2020. Nah, di sini kita lihat, kita ketahui bahwa HPHT-nya adalah 12 Februari 2020. Berarti kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9, dan tahunnya ditambah 0 atau tetap. Kemudian kita substitusi masuk. Jadi tanggal HPHT-nya kan 12, berarti 12 ditambah 7. Kemudian bulannya bulan Februari atau 2,
berarti 2 ditambah 9, kemudian tahunnya 2020 ditambah 0. Jadi 12 tambah 7 dapatnya 19, 2 tambah 9 dapatnya 11, dan tahunnya tetap yaitu 2020. Berarti jawabannya adalah D, 19 November 2020. Iya, kita lanjut ke soal yang kedua, masih dengan pertanyaan yang sama karena kita masih dalam ranah topik yang sama ya, yaitu tentang taksiran partus. Nah, di sini yang ditanyakan di soal adalah berapakah tanggal taksiran partus klien pada kasus di atas? Jadi ingat, langsung fokus ke HPHT-nya saja karena kita sudah jelas bahwa yang mau kita hitung di sini adalah taksiran partus, dan untuk menghitung taksiran partus yang harus kita ketahui adalah HPHT-nya. Ya, meskipun juga kita tetap harus membaca narasi-narasi yang ada, tetapi tidak harus terlalu fokus sehingga kita terlalu banyak membuang waktu di situ. Ya, jadi di sini seorang perempuan 28 tahun G2 P0 A1 datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan muntah. Klien mengatakan sering pusing dan badannya terasa lemas. Hasil pengkajian didapatkan usia kehamilan 5 minggu dengan HPHT 4 Agustus 2019 dan ada riwayat keguguran pada kehamilan sebelumnya. Kemudian pertanyaan itu tadi yang tanggal taksiran partus. Di sini mulai dari option A ada 11 Mei 2020, 21 Juni 2019, option C 11 Mei 2019, option D 13 Juni 2020, dan option E 21 Juni 2020. Oke, dari kelima option yang ada, berdasarkan HPHT-nya yaitu 4 Agustus 2019, maka jawaban yang paling tepat adalah A, 11 Mei 2020. Ya, seperti pembahasan sebelumnya bahwa kita ketahui HPHT-nya adalah 4 Agustus 2019. Jadi kalau kita perhatikan bulan HPHT-nya itu Agustus, berarti kita gunakan rumus yang kedua, yaitu tanggal ditambah 7, bulannya dikurang 3, dan tahunnya ditambah 1. Nah, coba kita masukkan. Tanggal HPHT-nya kan 4, berarti 4 ditambah 7, kemudian bulannya itu Agustus sama dengan 8, berarti 8 dikurang 3, kemudian tahunnya ditambah 1, 2019 ditambah 1, jadinya 4 tambah 7 dapat 11, 8 kurang 3 dapatnya 5, dan 2019 tambah 1 dapatnya 2020. Jadi 11 bulan 5 2020 atau 11 Mei 2020. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang ketiga. Di sini masih dengan pertanyaan yang sama, yaitu berapakah tanggal taksiran partus klien pada kasus di atas. Jadi kalau kita lihat masih dalam ranah topik yang sama terkait dengan perhitungan taksiran partus. Jadi kita lihat narasi di soal, seorang perempuan 22 tahun primigravida datang ke Poli KIA dengan suaminya untuk memeriksakan kehamilannya. Klien mengatakan masih sering mual dan tidak ada nafsu makan, sehingga merasa lemas. Pada hasil pemeriksaan didapatkan usia kehamilan memasuki 10 minggu dengan HPHT 28 Juni 2019. Nah, ini data fokus yang harus kita ambil untuk menyelesaikan soal ini. Kalau kita lihat optionnya, option A ada 14 April 2020, kemudian option B ada 4 April 2020, option C 4 Maret 2020, option D 31 Maret 2020, dan option E 24 Maret 2020. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah di option B, yaitu 4 April 2020. Ya, kalau kita simak kembali ke pembahasannya, masih sama dengan dua soal yang sebelumnya, bahwa yang kita ketahui HPHT-nya adalah 28 Juni 2019. Jadi berhubung karena bulan HPHT-nya adalah bulan Juni, berarti kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu tanggal ditambah 7, bulannya dikurang 3, dan tahunnya ditambah 1. Jadi kita masukkan tanggalnya 28 ditambah 7, kemudian bulan Juni atau 6 dikurang 3, dan tahunnya 2019 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 28 tambah 7 dapatnya 35, kemudian bulannya 6 dikurang 3 dapatnya 3, dan 2019 tambah 1 dapatnya 2020. Nah, di sini kan jadi pertanyaan besar, bagaimana untuk menyelesaikan
model hasil dari perhitungan taksiran partus di mana tanggalnya yang lebih. Jadi di sini kan dapatnya 35 Maret 2020. Jadi nanti teman-teman harus tahu bahwa di bulan Maret itu dia sampai tanggal berapa. Jadi kalau kita lihat di kalender, bulan Maret 2020 itu sampainya kan tanggal 31 Maret, berarti ada kelebihan 4 hari. Jadi kelebihan 4 hari itu kita majukan ke bulan selanjutnya. Makanya hasil yang diperoleh adalah 4 April 2020. Oke teman-teman, cukup sekian dulu materi kita hari ini, dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Saya Narstuti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat kompeten!